bersama saya Kristopu di sini. Mohon maaf sekali ya baru mengupload video hari ini, teman-teman. Nah, hari ini sengaja memang saya membuat sebuah konten yang mungkin teman-teman bisa jadikan referensi ya. Kalau teman-teman menggunakan handphone Android yang sekarang ini sudah menggunakan USB Type-C. Ya, juga mungkin untuk teman-teman yang menggunakan iPad Pro atau teman-teman yang juga menggunakan iPad Air atau teman-teman yang juga menggunakan MacBook ya. Nah, biasanya kita butuh perangkat adapter ya, adapter atau seperti Type-C ya, Type-C hub ya, seperti itu ya, untuk bisa membuat device-device kita yang tadi itu bisa terkoneksi dengan ya dengan LCD ya, bisa terhubung dengan USB ya, kemudian bisa terhubung dengan perangkat-perangkat yang lain. Otomatis kita butuh yang namanya Type-C hub ya gitu ya teman-teman. Terutama teman-teman yang handphone Android-nya sudah menggunakan USB Type-C sebagai konektor gitu ya. Nah, apa itu teman-teman hari ini? Seperti apa produk yang akan kita review hari ini? Yaitu pertama di sini saya punya Fantion ya. Ini adalah USB Type-C hub ya, dengan beberapa device yang bisa dihubungkan di dalamnya. Di sini saya sudah punya ya Fantion Type-C hub ya teman-teman ya. Nah, ini produk yang sangat bagus sekali dan harganya cukup mahal ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang juga pengguna iPhone atau iPad atau MacBook juga bisa beli konektor-konektor seperti ini di iBox ya teman-teman ya. Nah, biasanya tantangannya adalah harganya mahal ya teman-teman ya. Kalau saya lihat yang punya resmi bukan resmi ya, tapi dijual di iBox itu rata-rata harganya 1,299 atau 1,3 juta rupiah. Otomatis harganya sangat mahal. Nah, Fantion ini juga sebenarnya lebih murah daripada konektor-konektor yang dijual di iBox ya teman-teman ya. Tapi harganya tidak murah-murah sekali ya teman-teman ya. Jadi kita akan bandingkan dengan satu produk yang dimana harganya sangat murah sekali teman-teman. Jadi sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan produk-produk yang ada di iBox ya. Saya bisa bilang seperti itu karena harganya sangat relatif murah, atau mungkin harganya sekitar 10-15% ya, 10-15% dari harga produk aksesoris yang dijual di iBox ya teman-teman ya. Tadi kan saya bilang 1,3 ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa memperkirakan. Ini dia. Sebenarnya produknya tidak ada mereknya ya teman-teman ya, tapi ini sama juga USB Type-C hub ya, yang bisa dikoneksikan ke iPad kita, ke MacBook kita, atau ke handphone Android kita yang sudah menggunakan USB Type-C sebagai penghubung ya, atau konektornya. Nah, ini baru saya terima, jadi barang ini saya beli di Shopee, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya, saya taruh di bawah. Nah, ini memang cukup menggiurkan ya, sangat-sangat menggiurkan dan sangat-sangat wah, luar biasa. Saya juga terkejut membeli barang ini ya. Oke, kita akan buka saja. Kalau yang Fantion ini saya sudah beli lama ya teman-teman ya. Karena saya menggunakan iPad Pro, biasanya saya gunakan untuk menghubungkan dengan USB atau micro SD seperti itu. Jadi Fantion ini sudah hampir setahun ya saya pakai. Nah, nanti kita akan compare, kita akan bandingkan ya teman-teman ya. Nah, nanti Fantion juga akan saya kasih tahu harganya ya. Teman-teman juga belum tahu ya harga ini. Jadi tolong tonton video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman dapat informasi mengenai aksesoris USB Type-C atau konektor USB Type-C yang harganya miring sekali. Nah, kalau kita lihat di kotaknya ini sebenarnya tertulis 4-in-1 ya. Berarti di sini ada 4 jenis device yang bisa kita hubungkan ke konektornya itu sendiri ya. Ini sekarang saya sedang unboxing ya. Jadi dalamnya itu ya nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa lagi ya teman-teman ya. Hanya ada konektornya saja. Seperti ini bentuknya teman-teman. Mungkin teman-teman melihat bentuknya sudah familiar ya, atau teman-teman juga di rumah juga mungkin punya konektor seperti ini ya. Dari ukurannya sih beda jauh sih teman-teman ya. Dan memang konektor yang saya baru beli ini tidak ada mereknya. Tidak ada mereknya ya teman-teman. Saya beli pasti di barangnya juga
Saya lihat juga barangnya dari luar negeri ya, ini diimpor ya teman-teman ya. Ini produk dari Cina gitu ya. Tapi nanti kita akan bandingkan aja dengan Venetian ini, apakah sebanding ya atau tidak. Kalau dari ukuran sih kita bisa lihat di sini ya, Venetian ini lebih besar, dan di sini device yang bisa dihubungkan ke Venetian itu ada di sini sudah ada power delivery untuk Type C ya, kemudian ada 2 konektor USB. Sepertinya di sini USB-nya sudah 2.0 ya, masih 2.0 ya karena warnanya masih biru. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya di kolom komentar ya teman-teman ya. Kemudian di sini di sini ada juga konektor untuk micro SD ya, tapi dengan adapter gitu ya. Kalau yang tidak ada adapter bisa dihubungkan di bawah ini ya teman-teman ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masih ada satu lagi teman-teman, ada di samping. Ini adalah HDMI untuk produk-produk iPad, MacBook, atau juga handphone Android kalian. Ini bisa dihubungkan ke LCD ya teman-teman ya, dengan menggunakan kabel HDMI. HDMI-nya ukuran besar ya. Nah, sekarang kita lihat yang konektor yang tidak bermerek ini teman-teman. Ini sangat menarik ya. Kalau Venetian ini tadi ya, kabel konektornya itu ada di sini ya teman-teman ya. Jadi bentuknya seperti ini, dan dia bisa disimpan seperti ini gitu ya, supaya lebih minimalis gitu ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman pengguna iPad Pro, saya setelah 1 tahun menggunakan ini sebenarnya saya agak mengganggu ya dengan kabel ini ya, dan ini tidak fleksibel teman-teman. Ini hanya cuman sampai ya ini seperti ini ya, jadi nggak fleksibel, dan kadang-kadang karena ada kabelnya itu membuat akhirnya konektornya tidak terhubung dengan baik dengan iPad Pro kita gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ini kekurangannya adalah di kabelnya ini ya. Nah, berbeda dengan Venetian itu ya, Venetian ini berbeda ya. Di sini dia tidak menggunakan kabel ya. Ini konektor yang saya baru beli ya teman-teman, tidak bermerek. Asli ini benar-benar tidak ada mereknya. Teman-teman bisa lihat di sini tidak ada merek sama sekali. Nah, dia tidak punya kabel teman-teman, jadi dia langsung dihubungkan saja, menempel langsung di iPad kita atau di MacBook kita, bisa langsung menempel. Nah, di sini ada beberapa konektor yang bisa kita gunakan. Yang pertama di sini ada power delivery untuk USB Type C. Kemudian juga ada 1 ya, berbedanya adalah di sini tadi di Venetian ada 2 ya, sedangkan di yang tidak ada mereknya ini teman-teman, ini hanya 1 saja konektor untuk USB ya, sama sepertinya ya 2.0. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya teman-teman di kolom komentar. Kemudian juga di sini ada konektor untuk VGA ya, atau HDMI ya, bukan VGA, sorry teman-teman, HDMI. Nah, 1 saja teman-teman, dan ukurannya sama ya, ukurannya sama. Ini ukuran yang paling besar, HDMI yang paling besar. Kemudian, nah ini yang tidak dimiliki oleh Venetian ini, yaitu adalah kabel jack 3.5 ya mm ya teman-teman. Jadi di sini biasanya kita bisa pakai untuk mic atau untuk headset kita gitu ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini secara fisik jelas bentuknya berbeda ya teman-teman. Yang Venetian ada kabel ya, with cable seperti ini. Dan ukurannya juga cukup besar, tentunya karena ukurannya cukup besar, jadi beratnya juga lebih terasa ya teman-teman. Sedangkan yang tidak ada mereknya ini, teman-teman, benar-benar ukurannya kecil. Ya, ukurannya sangat kecil, sangat ringkas sekali, dan ini biasanya bisa menempel di device kita ya. Dan dari segi penghubungnya di sini jelas juga memiliki perbedaan ya teman-teman. Kalau Venetian ini memberikan lebih banyak akses, tapi untuk yang tidak ada mereknya ini memang disesuaikan dengan ukurannya. Jadi konektornya jumlahnya juga hanya ada 4 saja, dan setiap konektor tersebut berbeda ya. Kalau di sini ada 2 yang sama, yaitu USB di sini ya, penghubung USB, konektor untuk USB seperti itu ya. Saya belum ngetes karena barangnya baru datang. Mungkin nanti saya akan buat video untuk video tesnya kedua produk ini ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa nanti menjadikan ini sebagai referensi. Dan yang terakhir adalah informasi mengenai harganya ya teman-teman. Sekali lagi saya bilang bahwa kalau kita beli di iBox ya, di toko-toko resmi, biasanya konektor-konektor untuk USB
Type C seperti ini pasti harganya juga mahal ya teman-teman ya. Kalau di iBox kemarin saya sudah cek itu harganya 1,299 atau sekitar 1,3. Nah, sedangkan untuk Venetian ini juga cukup mahal. Saya belinya di blibli.com ya teman-teman. Itu harganya nggak tahu ya apakah sekarang masih ada ya dijual di blibli.com, tapi sepertinya masih ada. Nanti saya coba taruh, kalau memang masih ada saya akan taruh di dalam deskripsi video ini ada di bawah, nanti teman-teman silahkan lihat kalau memang masih ada ya teman-teman ya. Nah, untuk harganya sendiri ini saya beli dengan harga 799.000 atau sekitar 800.000. Wow, betul, 800.000. Jadi waktu itu saya beli karena memang kebutuhan saya sebagai pengguna iPad untuk menghubungkan Venetian ini ke iPad saya. Dan sedangkan untuk USB Type-C konektor yang memang tidak ada mereknya, ini saya beli di Shopee dengan harga 179.000 atau 180.000 teman-teman. Jadi ya wow ya, perbandingan harganya benar-benar wow ya teman-teman ya. Itu saja video saya hari ini ya, kedua produk yang saya review hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman supaya video ini tidak terlalu panjang ya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu ya channel ini untuk teman-teman bisa berlangganan. Jangan lupa untuk klik lonceng, nyalakan notifikasi sebagai pengingat buat teman-teman kalau saya update video yang baru. Kasih like kalau kalian suka dengan video ini. Kasih komentar kalau kalian punya pendapat yang lain atau punya referensi-referensi yang lain atau produk-produk yang bisa saya review. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Sampai jumpa lagi.